Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya perkuliahan kita hari ini dengan materi dampak masif korupsi. Nah, dampak korupsi ada 7 adik-adik, mulai dari ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak terhadap birokrasi pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, akibat kerusakan lingkungan, dan terhadap ketahanan budaya dan regulitas. Nah, ini kalau dilihat ke-9 dampaknya, memang korupsi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya berdampak terhadap keuangan negara, tapi sampai lingkungan pun dipengaruhi, birokrasi pemerintah, politik, penegakan hukum. Jadi semua aspek dalam aspek bernegara itu semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu dipengaruhi oleh dampak oleh korupsi itu, terdampak dari tindak korupsi itu. Nah, era digital dan dampak pada penanggulangan korupsi, yaitu meningkatnya kualitas kejahatan korupsi, permisifme akibat paparan informasi, hoaks, tantangan pemberantasan korupsi, dan keempat, era digital dan kesempatan pada upaya pemberantasan korupsi. Nah, ada nanti kita diskusi nanti ininya. Terus, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit diberantas. Jadi memang sudah disepakati memang bahwa tindakan korupsi itu terbilang sulit untuk diberantas, tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak bisa. Nah, sampai saat ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa para pemerhati korupsi, pemerhati pemberantasan korupsi itu bersepakat bahwa memang tidak ada suatu cara yang paten diyakini bisa memberantas korupsi. Tidak ada satu cara yang paten diyakini bisa memberantas korupsi. Jadi begini, pemberantasan korupsi itu di satu daerah, maksudnya adalah pemberantasan korupsi di satu negara ataupun satu kabupaten, satu kecamatan, provinsi ataupun negara itu tidak sama. Tidak bisa disamakan misalnya cara pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia cocok, belum tentu cocok di negara lain. Begitu juga di negara lain, cara pencegahan dan pemberantasan korupsinya, kalaupun dia sukses dengan cara A, belum tentu cocok di Indonesia. Sehingga makanya sampai sekarang juga dijelaskan bahwa kejahatan korupsi ini terbilang sulit untuk diberantas. Kenapa terbilang sulit diberantas? Dan memang pada kenyataannya belum ada suatu negara pun di dunia yang tingkat korupsinya 0. Tingkat korupsinya 0,00000. Ada beberapa yang sangat minimal. Tapi para pemerhati juga sangat meyakini bahwa yang kayak di Indonesia dengan tingkat sekian persen itu tindak korupsi yang didapat, yang terlacak. Belum lagi tindak korupsi yang tidak terlacak. Belum lagi tindak korupsi yang terlacak. Jadi makanya KPK bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi sesuai dengan amanah Undang-Undang KPK yang memberikan kewenangan ke KPK untuk memberikan pendidikan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan dengan tujuan untuk minimal generasi sekarang minimal paham apa sih korupsi itu, apa sih dampaknya, bagaimana sih, apa sih penyebabnya. Minimal pada saat generasinya
memegang tampuk pemerintahan minimal bisa meminimalisasi ya terjadinya perilaku-perilaku koruptif dan tindakan-tindakan korupsi itu. Nah, hal tersebut disebabkan karena satu, korban korupsi itu sering tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari kejahatan ini. Jadi masyarakat merasa bahwa dia tidak merasa bahwa dia adalah korban. Padahal efek korupsi itu efeknya berdampak ya, bisa berdampak domino ya, efek domino memberikan efek domino atas dampaknya dan juga berlaku acak. Ya, jadi tindakan hari ini tidak mesti dirasakan efeknya, tidak mesti dirasakan dampaknya ya pada saat ini juga. Mungkin saja beberapa tahun, beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan. Nah, karena itu korban tidak merasa langsung, namun akan terjadi pada siapa saja secara acak. Itu tadi yang saya sampaikan. Akan berlaku secara acak. Nah, siapa yang bisa memberikan penjelasan apa maksud dari efek korupsi ini berlaku secara acak? Bisa terjadi kepada siapa saja secara acak. Siapa yang bisa memberikan penjelasan apa maksud dari ini? Maksudnya berlaku secara acak, tidak pasti, ya, tidak pasti, tidak bisa ditentukan siapa yang akan menerima dampak tersebut. Misalnya kita kasih contoh penggunaan jalan, ya, penggunaan jalan, proyek jalan. Katakanlah jalan itu dikorupsi, akhirnya kualitas aspalnya harusnya grade A, tapi karena dikorupsi akhirnya grade B terpasang, ya, aspal grade B terpasang, akhirnya cepat rusak. Nah, kita tidak tahu siapa yang akan lewat di jalan tersebut pada saat jalan itu sudah rusak. Pada sebenarnya kalau grade A belum tentu rusak. Ya, misalnya aspal di proyek harusnya grade A misalnya bertahan 5-7 tahun. Kalau di grade B mungkin di bawah 5 tahun. Nah, siapa yang lewat di jalan itu ya sebelum 7 tahun tapi sudah rusak, maka dialah yang menerima efeknya. Yang kedua, contoh ketika alat kesehatan dikorupsi ya. Karena dikorupsi akhirnya kualitasnya bagus ya. Kualitasnya harusnya kualitas bagus, tapi karena dikorupsi akhirnya yang diadakan pengadaannya kualitasnya jelek. Akhirnya rusak ya. Secara hitungan harusnya kalau sesuai dengan speknya yang diadakan, maka kemungkinan itu bisa bertahan sampai katakanlah 10 tahun. Tapi dia sudah rusak. Dia sudah rusak pada saat sebelum 10 tahun. Katakanlah 7 tahun sudah rusak. Nah, siapa yang datang berobat pada saat alat itu sudah rusak sebelum 10 tahun, maka dialah yang menerima efeknya itu. Makanya dibilang berlaku acak. Dan tidak mesti, misalnya di suatu kabupaten, katakanlah di kabupaten A, tidak mesti yang menerima dampaknya itu tidak mesti warga masyarakat di kabupaten A. Bisa saja dari warga masyarakat dari kabupaten B, kabupaten C, D, A, ya, C, F, E, F, G apa semua, bisa saja dari negara lain yang kebetulan berkunjung di daerah itu, butuh pelayanan kesehatan, ternyata pada saat mau dipakai alatnya itu rusak. Nah, dialah yang menerima dampaknya tersebut. Itu yang dimaksud berlaku bisa terjadi kepada siapa saja secara acak. Ya. Siapa yang menggunakan, dialah yang membutuhkan pada saat itu, pada saat rusak, dialah yang menerima dampaknya. Kalau misalnya Hamsi, alhamdulillah sehat-sehat walafiat, ya dia tidak terdampak. Atau Hamsi dia tidak lewat di jalan yang dikorupsi itu pada saat rusak, maka dia tidak terdampak. Tapi yang terdampak adalah masyarakat atau warga masyarakat yang lewat di
jalan itu. Nah, siapa dia? Kita tidak tahu. Bisa saja dari provinsi lain, mungkin saja bisa warga negara lain, mungkin saja TKI, ya. Mungkin saja TKI yang pulang kampung, dia lewati jalan yang rusak, ya sudah. Nah, itu juga. Nah, oke ya. Paham ya? Paham maksud dari berlaku acak bisa terjadi pada siapa saja secara acak. Nah, ya Paham, selanjutnya. Pak. Ya. Insyaallah, Ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke, kalau tidak pertanyaan, kita lanjut. Berbagai studi komprehensif mengenai berbagai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut sangat jelas terlihat berbagai dampak negatif akibat korupsi, ya, di mana bisa memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini sudah sangat jelas ya, di mana negara manapun itu yang tingkat korupsinya tinggi, ya, pasti orang, ya, investor-investor asing dari negara lain berpikir, ya, untuk menanamkan modalnya, apabila yang tentu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut, ya. Efeknya mungkin bisa terjadi mereka was-was, ya, apabila dia melakukan investasi, takutnya banyak biaya-biaya, ya, biaya-biaya di luar aturan yang mereka harus keluarkan, apa semua itu, hal-hal itulah yang di ini. Jadi sangat berpengaruh dengan sampai pertumbuhan ekonomi pun dipengaruhi. Nah, oke, selanjutnya Adik-adik. Selanjutnya dalam penelitian yang lebih elaboratif dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik. Nah, seperti kualitas jalan, ya, kualitas jalan raya ini menurut Tansi dan Depu tahun 1997. Nah, korupsi menurut Tansi dan Depu ini bisa mempengaruhi tingkat produktivitas. Kenapa bisa mempengaruhi? Sebagai contoh tadi, ya, korupsi yang dilakukan terhadap proyek jalan itu, misalnya seandainya jalan itu tidak rusak, ya, bisa saja, ya, transportasi antar daerah, transportasi untuk hasil bumi, ya, hasil bumi antar daerah bisa saja mungkin bisa ditempuh dalam 5 jam, tapi karena rusak akhirnya mereka bisa bermalam. Nah, ini maksudnya bisa menurunkan tingkat produktivitas. Harusnya mobil-mobil angkut itu bisa 15 kali mungkin dalam 1 bulan, tapi apabila jalan rusak, mereka tidak bisa memprediksi, ya, berapa kali dia bisa bolak-balik untuk transportasi hasil buminya atau barang dagangannya itu, ya. Mereka tidak bisa memprediksi, yang jelas tidak bisa, mereka pasti tidak bisa secara normal sampai misalnya kayaknya 15 atau 10 kali, mereka pasti dibawanya. Nah, ini maksud dari dari hasil penelitian ini, bahwa dilaporkan bahwa penurunan bisa menyebabkan penurunan tingkat produktivitas. Nah, korupsi itu tidak seperti dijelaskan sebelumnya, ya, ada 9 dampak, memang tidak berdampak pada satu aspek kehidupan saja. Korupsi bisa menimbulkan memang efek domino, ya, yang meluas dan terhadap eksistensi bangsa dan negara. Nah, siapa bisa memberikan contoh dampak domino yang disebabkan oleh tindak korupsi itu? Siapa yang bisa memberikan contoh
dampak efek dominonya. Saya sudah jelaskan tadi ya, adik-adik ya, jalannya ya. Jalan misalnya akhirnya rusak, ya, rusak jalannya, harusnya transportasi angkutan hasil bumi bisa dalam jangka 1 jam, ya, akhirnya 5 jam atau 10 jam, akhirnya harus molor karena jalannya rusak. Nah, yang kedua efeknya itu sudah jelas mengurangi produktivitas. Apabila mengurangi produktivitasnya, otomatis mengurangi tingkat pemasukan para pelaku bisnis tersebut. Nah, siapa pelaku bisnis tersebut? Pertama, mulai dari supplier sampai bayarnya, ya, mulai dari produsennya sampai ke konsumennya, ya, mulai dari pabriknya, ya, sampai ke pengecer. Ya, karena dia terlambat, bisa saja si pengecer sudah kehabisan barang, akhirnya dia tidak bisa menjual. Nah, itu setelah dari itu efeknya apalagi karena tingkat ekonominya penurunan lumayan lama ya, misalnya lumayan lama barang datang, akhirnya otomatis mempengaruhi tingkat penghasilan. Nah, apabila tingkat penghasilan tinggi, secara teori biasanya tingkat penghasilan yang rendah akan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang rendah pula. Di mana-mana pun di daerah yang rendah pendidikannya, biasanya rendah penghasilannya, biasanya tingkat pendidikan juga rendah. Ya, jadi begitu terus efek domino. Jadi maksud dari efek domino ini satu efek yang satu poin dampaknya itu bisa berentetan dengan beberapa dampak yang lainnya. Misalnya meluasnya praktek korupsi yang akan pasti memperburuk kondisi ekonomi. Ya, misalnya korupsi otomatis memperburuk kondisi ekonomi. Kalau itu tadi karena kualitas waktu pengiriman lama, otomatis menggunakan waktu ataupun biaya yang lama. Apabila biayanya tinggi, otomatis harga pokok barang juga tinggi. Kalau harga pokok barang tinggi, otomatis harga jual tinggi. Oke ya, apabila harga jual tinggi, otomatis mempengaruhi daya beli masyarakat. Itu maksudnya ya. Maksudnya jadi efek domino yang bisa ditimbulkan terhadap dampak korupsi ya. Jadi misalnya dampak ekonomi tadi kita sudah jelaskan, dampak ekonomi juga bisa berpengaruh terhadap dampak pendidikan ya, berdampak terhadap pendidikan juga. Jadi banyaklah misalnya efek-efek domino yang bisa ditimbulkan. Ini juga sudah jelaskan tadi ya, dan menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berpanjangan, dan negara pun semakin terperosok dalam kemiskinan. Ini maksudnya efek-efek domino tersebut. Jadi memang tindak-tindak korupsi itu bukan hanya berpengaruh untuk negaranya ya, tapi memang mempengaruhi pandangan ya, citra ataupun pandangan negara lain terhadap pemerintahan kita secara internasional. Yang tentunya apabila citra pemerintahan jelek, pasti para pemodal asing ya berpikir untuk menginvestasikan ataupun menanamkan modalnya di negara kita. Oke, selanjutnya berdasarkan laporan Bank Dunia bahwa Indonesia memang dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, ya, utangnya parah dan penghasilan rendah. Jadi Indonesia memang menurut Bank Dunia ini adalah negara yang tingkat utangnya itu sudah parah, ya, tingkat utangnya sudah parah dan sudah parah penghasilannya rendah. Jadi
bisa disimpulkan ya, bisa dianalisa dari pendapat Bank Dunia ini bahwa Bank Dunia mengatakan bahwa untuk sementara waktu pada saat ini Indonesia untuk sementara bisa dibilang bahwa agak susah ya untuk melunasi utang-utangnya, karena memang utangnya banyak ya, utangnya parah, sementara penghasilan rendah ya, jadi agak susah. Dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia ya, seperti Mali, Ethiopia, itu kita dalam satu kelompok itu semua, walaupun kondisinya kita tidak sama, tapi dari diagram yang ada ataupun dikelompokkan, pengelompokan, walaupun kita tidak sama levelnya, tapi kita masuk dalam kelompok mereka, seperti Mali, Ethiopia, ya, berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang agak parah sih ya. Nah, ini adik-adik perlu Anda pahami bahwa materi ini memang khusus untuk pendidikan anti korupsi. Materi-materi yang disajikan itu adalah materi yang bahan ajarnya dari KPK ya. Jadi ini pasti ada dasarnya. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk yang pertama, dampak ekonomi, saya kasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan supaya dalam materi ini minimal dalam setiap pertemuan kita mendapat suatu ilmu, satu referensi yang bisa menambah wacana pemahaman Anda, yang bisa Anda kembangkan nantinya ya.